Shalom, jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Kamis 12 November 2020. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang tak henti-hentinya menyapa kami setiap hari. Kami yang rindu sapaan sabda-Mu, ingin mendengarkan firman-Mu, supaya di dalam kehidupan kami, firman-Mu terus bergaung, dan kami juga mampu melakukan firman-Mu di tengah dunia ini. Mampukan kami Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar, namun juga pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Jemaat terkasih, mungkin kita pernah ya mengalami sebuah persoalan. Apalagi dalam persoalan itu kita menjadi orang yang disakiti. Kita mendapatkan perilaku yang tidak mengenakkan. Sebuah perilaku yang kemudian membekas dalam hati kita. Sampai kita itu merasa jengkel sekali terhadap orang itu. Tentu saudara-saudara sekalian bisa merasakan perasaan ini. Karena mungkin perasaan ini dekat dengan pengalaman kita sehari-hari. Namun, ketika kita disakiti, ketika ada orang yang beri perilaku jahat kepada kita, seringkali apa yang kemudian menjadi respon kita? Nah, ini menjadi pertanyaan penting untuk kita refleksikan. Apakah kemudian kita justru mengharapkan orang itu mendapatkan sebuah pencobaan atau mendapatkan teguran dari Tuhan? Sesuatu yang buruk terjadi terhadap dia. Oh ya, semoga nanti si A ini dapat celaka. Wah, semoga orang ini nanti bangkrut juga, misalnya. Namun, kalau boleh kita sejenak diam, melihat sikap kita. Apakah memang sikap seperti itu yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita? Kita akan bersama-sama membaca di dalam kitab Wahyu, pasal yang ke-16, ayat 7b. Dikatakan di sana, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Ya, ayat ini ingin menekankan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang adil. Allah sendirilah yang mempunyai hak untuk menegur, untuk menghukum umatnya. Dan kita perlu garis bawahi bahwa Allah lah yang memiliki kehendak di dalam dunia ini, bukan kita. Jadi jelas ya, kalau kemudian kita memiliki sikap seperti tadi di awal, kita mendoakan sesuatu yang buruk terjadi pada orang itu, kita mengharapkan sesuatu hal mencelakai orang itu sebagai hasil dari apa yang ia lakukan pada kita, itu bukanlah yang seharusnya terjadi. Karena Tuhan justru menghendaki kita, kalau di dalam kitab-kitab Injil kita mengetahui bahwa sesuatu hal yang jahat harus kita balas dengan sesuatu hal yang baik, yaitu tetap mengasihi. Dan ini bukan hal yang mudah sekali lagi. Karena berkaitan dengan memori kita, pengalaman kita, sesuatu yang sudah kadung nancep di dalam diri kita, nancep di dalam pemikiran kita. Wah, itu orang itu sudah menyakiti saya. Bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Tetapi mari kita belajar untuk mau mengampuni. Dan juga mau mendoakan mereka. Mendoakan yang baik kepada mereka. Dan biarlah Tuhan sendiri yang mengubah orang itu. Dan kita tidak bisa mengubah orang itu, bukan? Dan justru kitalah yang mendoakan mereka. Supaya Tuhan sendiri yang berkehendak atas kehidupan setiap orang. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, acap kali
kami susah untuk mengampuni. Ketika ada orang yang menyakiti kami, seringkali justru kamilah yang menghakimi dengan pikiran kami, dengan doa-doa kami, mengharapkan sesuatu hal yang buruk terjadi kepada orang yang sudah menyakiti kami. Kami paham bahwa secara manusia kami lemah. Kiranya Tuhanlah yang memampukan kami supaya kami bisa hidup seturut kehendak-Mu, yakni tetap mengasihi orang itu, mendoakan mereka. Mampukan kami Tuhan. Dan terima kasih bila firman-Mu hari ini menyapa kami, mengingatkan kami untuk kami hidup seturut dengan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita. Kiranya Bapak Ibu, Saudara sekalian menjadi manusia-manusia yang hidup di dalam terang kasih Allah. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.